Sinteyong resmi perpanjang kontrak hingga 2027 setelah Timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23. Luar biasa, Timnas Indonesia cetak sejarah lolos ke perempat final Piala Asia U23, siap tantang Jepang atau Korea Selatan. Saking bagusnya gol Witan Sulaiman, dua pandit sepak bola dunia ini puji bahkan takjub dengan permainan Timnas Indonesia. Sinteyong jadi bukti nyata PSSI tak boleh sering-sering ganti pelatih Timnas Indonesia. Selengkapnya hanya di Region Champion. Belum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Timnas Indonesia U23 resmi lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan Timnas Yordania U23 dengan skor telak 4-1. Pencapaian ini merupakan sejarah bagi skuad Garuda Muda, mengingat untuk pertama kalinya mereka lolos ke perempat final Piala Asia U23. Skuad asuhan Sinteyong menatap laga ini dengan penuh kepercayaan diri tinggi, sebab Marcelino dan kawan-kawan hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke 8 besar. Namun siapa disangka Timnas Indonesia U23 menang 4-1 atas Yordania. Gol-gol itu dibuat oleh Marcelino Ferdinand di menit ke-23 dan 71. Tembakan cantik dari Witan Sulaiman di menit 40 dan Komang Teguh di menit 86. Setelah melewati 3 pertandingan, Timnas Indonesia finish sebagai runner-up grup A Piala Asia U23. Dengan 6 angka, Timnas Indonesia kalah 1 angka dari Timnas Qatar. Di laga lain grup A, Timnas Qatar versus Timnas Australia berakhir dengan imbang 0-0. Alhasil Timnas Qatar dan Timnas Indonesia menjadi wakil grup A Piala Asia U23 yang tampil di perempat final. Lanjut ke posisi ketiga klasemen grup A, Timnas Australia dengan 2 angka menyusul posisi juru kunci Timnas Yordania dengan 1 angka. Lantas siapa lawan Timnas Indonesia di perempat final nanti? Timnas Indonesia akan menantang juara grup B yang diperebutkan oleh Timnas Korea Selatan atau Timnas Jepang U23. Sinteyong resmi perpanjangan kontrak hingga 2027 setelah Timnas Indonesia lolos perempat final. Pelatih berusia 53 tahun ini baru saja mencetak sejarah bagi sepak bola Indonesia. Di edisi pertama kali tampil di Piala Asia U23, Sinteyong langsung mengantarkan Timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final. Timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final setelah finish sebagai runner-up grup A dengan 6 angka. Selanjutnya Timnas Indonesia akan menantang juara grup B di perempat final nanti. Juara grup B akan diperebutkan oleh Timnas Korsel dan juga Timnas Jepang U23. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan ada 2 target yang harus dicapai oleh Sinteyong jika ingin mendapatkan perpanjangan kontrak yang berakhir pada 30 Juni 2024 ini. Pertama, meloloskan Timnas senior ke 16 besar Piala Asia. Target kedua adalah mengantarkan Timnas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia U23 2024 dan semuanya sudah tercapai. Pak Erick Thohir pun berujar, itu sebuah komitmen yang kita udah sepakati sama-sama bahwa ada target untuk pelatih Sinteyong sebagai profesional, dan dari saya sebagai profesional punya kesepakatan. Sudah ada hal-hal yang kita sepakati. 2027 saya sudah ngomong, tegas Bapak Erick Thohir. Ex-bintang Liga Singapura Roshan Rai takjub dengan permainan Timnas Indonesia U23 hingga menyandingkan gol Witan Sulaiman ke gawang Yordania mirip dengan bintang Liverpool Mohamed Salah. Seperti yang kita ketahui, Timnas Indonesia U23 mampu tampil dominan di babak pertama dari Yordania pada pertandingan ketiga grup A Piala Asia U23 di Abdullah bin Nasir Stadium. Bermain dengan tuntutan menang untuk bisa lolos ke babak perempat final, Timnas Indonesia langsung menggebrak dengan melakukan serangan cepat. Permainan umpan-umpan pendek diperagakan oleh tim asuhan Sinteyong tersebut. Setelah mendapatkan beberapa peluang berbahaya, Indonesia akhirnya mampu melebar jarak pada menit ke-40 melalui gol cantik Witan Sulaiman yang muncul sebagai aktor dalam gol tersebut. Gol berawal dari Rizky Ridho yang menggiring bola dari lini belakang ke tengah. Kemudian bola dialirkan oleh Marcelino Ferdinand yang berdiri tanpa pengawalan pemain Yordania. Marcelino Ferdinand itu lalu mengembalikan bola kepada Rizky Ridho yang sudah berada di depan kotak penalti. Bola kemudian dioper kepada Witan Sulaiman yang berlari di antara bek lawan. Witan secara luar biasa mampu melepaskan diri dari pengawalan bek Yordania, melepaskan bola ke arah gawang hingga terjadi gol. Aksi Witan tersebut ternyata mendapatkan perhatian dari pengamat sekaligus ex-bintang Liga Singapura Roshan Rai. Gol tersebut dianggap mirip dengan yang sering dilakukan oleh bintang Liverpool yaitu Mohamed Salah. Penyerang asal Mesir itu memang kerap mencetak gol dari sudut sempit di dalam kotak penalti lawan. Maka skema seperti itu sering dinantikan.
dengan gol Muhammad Salah untuk Liverpool. Sebuah gol yang luar biasa bagi Indonesia, penyelesaian fantastik dari Witan. Mo Salah menyamar, segalanya terlihat sangat baik bagi mereka sejauh ini, tulis Roshan Rai dikutip dari akun Twitternya. Selain itu datang dari salah satu jurnalis media Amerika ESPN, Gavitan. Dia mengatakan bahwa gol kedua timnas Indonesia yang dicetak oleh Witan Sulaiman sangat luar biasa. Tak cukup menonton tayangan ulang, gol Witan untuk gol kedua Indonesia hanya 6 operan sejak Hernando menggulirkan bola ke arahan, ke kiri kanan, ke belakang, ke depan, dan bola masuk ke gawang 15 detik kemudian. Luar biasa, tulis Gavitan dikutip dari akun X pribadinya. Kalau pendapatmu bagaimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukunganmu untuk skuad Garuda yang tampil luar biasa tadi malam. Sintayong jadi bukti nyata PSSI tak boleh sering-sering mengganti pelatih timnas Indonesia, sebab Sintayong bisa dikatakan mendapatkan waktu yang cukup lama untuk menangani timnas Indonesia, kini berhasil membuat Garuda menjadi yang lebih baik. Tak dapat dipungkiri, semenjak timnas Indonesia ditangani Sintayong, tim berjulukan Garuda itu telah berkembang pesat. Satu hal yang menjadi bukti bahwa timnas Indonesia Swan Sintayong itu telah berkembang tentu bisa dilihat dari posisi FIFA. Sebelum ditangani pelatih asal Korea Selatan itu, sejak awal tahun 2020 timnas Indonesia diketahui berada di peringkat 173 ranking FIFA. Namun kini per April 2024, posisi Garuda sudah naik ke peringkat 134 dunia. Sintayong memang belum memberikan gelar apapun untuk timnas Indonesia, namun ia dinilai berhasil mengembangkan permainan dan kualitas timnas Indonesia. Bersama Sintayong, timnas Garuda sukses mencetak berbagai rekor, dimulai dari kembalinya Garuda Muda bermain di ajang Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 15 tahun absen, dan kini berhasil membawa Indonesia U23 ke perempat final walaupun jadi tim debutan. Berbagai prestasi itu bisa diraih setelah PSSI memberikan kepercayaan penuh pada Sintayong. Total dari Sintayong kurang lebih dari 4 tahun menjadi pelatih timnas Garuda. Dulu dapat melatih timnas Indonesia dengan waktu yang cukup lama terbilang jarang bisa terjadi. Hal itu seperti yang diungkapkan legenda Persija Jakarta, Bambang Pamungkas. Seorang Bambang Pamungkas saja bicara seperti itu, bagaimana lagi bila ada yang tidak suka dengan progres timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Nauzubillah summa nauzubillah.